Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih. Selamat datang di persekutuan doa PKK Santo Antonius Padua Bidara Cina. Hari ini Sabtu tanggal 18 September 2021. Pewartaan pada malam hari ini akan dilayani oleh Ibu Linda Maramis dan worship leader kita dengan Bro Michael Avandi. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai PD hari ini. Silakan Bro Mike. Ya, thank you Susiani. Shalom Bapak Ibu Saudaraku terkasih, apa kabarnya hari ini? Oke, gimana Jakarta, hujan? Enggak ya, panas ya? Saya juga di Cikupah ini panas ya. Tetapi kita merasakan bahwa kehangatan ya, kehangatan kasih Tuhan boleh setiap hari kita rasakan bersama-sama, dari kita bangun pagi ya, siang jalanin pekerjaan kita dan aktivitas kita, di tengah keluarga maupun di tengah teman sekerja kita ya, dan juga hingga malam hari ini kita berkumpul untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Ya, kalau hari ini adalah malam minggu Bapak Ibu, yang biasa kita lakukan adalah kita biasa berpergian ya, ke mall atau kemana saja tempat kita bisa berkumpul, atau anak muda bilang kongko ya, kongko bareng ya, nobar ya, nongkrong bareng juga ya. Tapi di saat PPKM lagi masih PPKM, kita nggak bisa kemana-mana ya. Dan hikmat yang boleh kita ambil adalah kita boleh bersama-sama bersekutu bersama keluarga di rumah. Amin. Dan saat ini kita adalah orang-orang pilihan yang boleh ada datang bersama untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Ya, karena banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih Tuhan. Nah, kita adalah orang-orang pilihan. Kalau saat ini Bapak Ibu memilih untuk memutuskan mengikuti persekutuan doa, mengklik Zoom, nyalakan ya, terpujilah nama Tuhan ya. Terpujilah Bapak Ibu karena Bapak Ibu menanggapi panggilan Tuhan ya. Karena banyak, saya sendiri merasakan ya, saya mengaku dosa. Terkadang kita memilih hal-hal yang lebih menyenangkan dibanding duduk diam di depan laptop atau di depan handphone atau gadget Anda, mendengarkan singer bernyanyi dan mendengarkan pewartanya berkoar-koar ya, menyaksikan kasih Tuhan. Tapi terkadang kita nggak di situ hati kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, boleh dong kasih senyum yang terbaik ya. Colek ya, colek temennya gimana ya, coleknya, boleh tos virtual deh ya. Kamu luar biasa, katakan sama-sama, boleh di unmute mic-nya, katakan, tunjuk ya, tunjuk, kamu luar biasa. Yo, 1, 2, 3. Kamu luar biasa. Iya, kita semua luar biasa. Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus yang menyatukan kita malam hari ini Bapak Ibu. Kita mau bersyukur ya. Tuhan Yesus sungguh baik. Ya, tema hari ini sungguh menyentuh saya. Yesus sahabat bagi mereka yang menderita. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Dahsyat banget Tuhan Yesus kita. Amin. Sudah layak dan sepantasnya malam hari ini kita bersyukur. Mari kita membuka persekutuan doa ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh baik, teramat baik. Engkau adalah sahabat kami yang selalu menemani kami dalam setiap musim hidup kami Tuhan. Dan Engkau tidak pernah sedikit pun meninggalkan kami. Di saat kami menderita, di saat kami tidak memiliki apa-apa, di saat kami jatuh dalam dosa pun, Engkau membuka tangan-Mu lebar-lebar bagi kami. Dan Engkau mau menjadi sahabat kami. Ku ada karena anugerah-Mu. I'm here because of your grace. Mari saudaraku, kita mau angkat pujian ini sebagai doa kita.
Jangan hanya mendengar saja, tetapi mari kita menyanyikan lagu ini secara bersama-sama. I'm here, because of your grace. I'm here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Katakan, I'm here. I'm here because of your grace. I'm here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Katakan, thank you Jesus. Thank you Jesus. Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Mari saudaraku, biarlah musik mengiringi doa kita. Bagi Bapak Ibu yang tergerak untuk mengucap syukur, malam hari ini saya persilakan untuk meng-unmute mic-nya masing-masing. Terima kasih, puji dan syukur. Kami telah berkumpul untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya semua ini rencana-Mu, semuanya ini kehendak-Mu, indah tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami Tuhan diberi kesehatan dari pagi sampai. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan Yesus sudah membawa kami ke dalam persekutuan doa malam ini. PD Santo Antonius Padua bersama-sama dengan saudara kami seiman. Kiranya buah dari terima kasih dan buah dari syukur kami menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk segala rejeki Tuhan yang boleh kami terima setiap waktunya. Dan pertolongan-Mu sungguh tepat juga pada waktunya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ku ada. Tuhan Yesus, terima kasih segala permohonanku, Tuhan Yesus kabulkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah Tuhan ucapan syukur kami yang kami haturkan kehadirat-Mu Tuhan. Malam ini Tuhan, kami semua Tuhan
mau menyatakan cinta kami kepadamu dan syukur kami. Kami ingin katakan, ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Sekali lagi katakan, ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Naikkan syukur-Mu Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Sekali lagi, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu, ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu, ku kan memuji-Mu selamanya. Mari sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang sungguh dahsyat bagi kami. Engkau menjadi sahabat kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus, Kau sungguh Allah yang luar biasa. Terima kasih Yesus. Amin. Siap memuji Tuhan? Boleh lambaikan tanganmu. Ya, kita percaya saudaraku terkasih, dalam keadaan apapun kita mempunyai sobat yang setia. Amin. Siapa namanya? Serukan Yesus. Sekali lagi, serukan Yesus. Ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Katakan sekali lagi, ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu
Bapak Ibu, mari kita mau menari buat Tuhan kita dengan sukacita. Apapun kondisi saat ini, tanggalkan sejenak. Kita percaya hanya satu sobat kita yang setia, yang mengerti kita dan dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Amin. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Apapun kondisi kita, yuk serukan. Nama Yesus yang menghibur, namanya Yesus. Umat menyanyi. Namanya Yesus. Nama Yesus menghibur hatiku. Nama Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Mari sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus Kristus. Katakan, Yesus. Yesus sungguh luar biasa. Amin. Dalam hidup kita mau memilih. Memilih apa Bapak Ibu? Memilih sahabat yang memang sungguh-sungguh baik buat kita. Ya, jadi kita nggak sembarang milih sahabat kita. Ya tentunya di dalam dunia kita tahu sahabat mana benar, teman mana yang benar-benar sahabat, atau teman mana yang cuma sekedar memanfaatkan kita. Tetapi Bapak Ibu, saya yakin dan saya juga merasakan, begitu juga Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Kristus. Kita percaya hanya Yesus menjadi sahabat kita. Amin. Boleh sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus malam hari ini. Kita menentukan pilihan kita. Kita mau memilih Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dan sahabat kita. Amin. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Bapak Ibu tahu lagu ini semuanya ya? Kita mau menyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh, dengan semangat. Dan Tuhan Yesus bertata di atas setiap pujian kita. Kita mau katakan sekali lagi, bahwa Kau Tuhan adalah sahabat kami. Kami memilih Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Haleluya. Hidup yang kupilih membuatku berarti. Amin. Karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan.
dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku, selama-lamanya. Kau sahabatku, kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Selama-lamanya. Sekali lagi katakan, selama-lamanya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kau sungguh dahsyat. Kau bertata di atas setiap pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau menjadi sahabat kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Mari saudaraku terkasih, kita mau hening sejenak malam hari ini. Dan saya ingin mengundang, ada Bapak Ibu di antara kita yang mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Saya persilahkan. Dan saya merasakan ada beberapa dari kita yang ingin sungguh-sungguh mewartakan kasih Tuhan. Malam hari ini memberikan kesaksian tentang kebaikan Tuhan. Bagaimana Yesus menjadi sahabat dalam hidup kita. Saya persilahkan langsung untuk membuka mic-nya. Aku, Pak Michael. Ya, Ibu siapa tadi? Ivana. Kristiani? Ada yang mau bersaksi? Dingin ini. Saya. Ya, boleh di spotlight. Ada Bapak Ibu, boleh langsung. Ada Ivana. Ya, Ibu Ivana. Tuhan, Ya, silakan Ibu. Tuhan itu selalu baik sama kita. Dia tiap Suaranya kecil ya. Sisiani boleh tolong di spotlight. Ya. Silakan yang mau memberikan kesaksian. Saya Ivana. Iya, silakan Ivana. Tuhan itu selalu baik, tidak pernah meninggalkan kita. Suaranya kurang kencang Ivana. Sorry. Ya. Tuhan itu selalu baik, tidak pernah meninggalkan kita di saat kita susah. Tuhan selalu ada aja menolong kita. Suaranya kurang kencang. Enggak kedengeran. Tidak kedengeran. Enggak. Nggak usah pakai itu, nah, nggak usah pakai headset. Ya, Tuhan itu selalu baik di saat kita susah. Ada aja yang selalu menolong kita. Tidak pernah meninggalkan kita.
Segeledak. Segeledak. Amin. Terima kasih Sis Ivana. Ya, Tuhan selalu ada bersama Sis Ivana dalam setiap kondisi dan hidupnya. Ya. Ya, amin. Bagaimana? Ada yang mau bersaksi lagi? Satu orang lagi? Ada? Rasanya ada satu orang lagi nih, mau bersaksi ya. Bagaimana Yesus menjadi sahabat, teman seperjalanan. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, nanti mungkin setelah firman, ya saya akan mempersilahkan lagi Bapak Ibu yang tergerak ya untuk menyaksikan kasih Tuhan. Ya bagaimana Tuhan Yesus menolong kita, bagaimana Tuhan Yesus menjadi sahabat kita. Amin. Mari saudaraku kita lanjutkan persekutuan doa ini. Kita mau masuk dalam kehadirat Tuhan. Kita mau nyembah Dia. Kita mau memuliakan namanya. Sungguh-sungguh bukan hanya di mulut saja, tapi kita mau merasakan dalamnya kasih Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan kita yakini bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan Ia datang ke dunia ini bukan untuk orang yang sehat, tapi untuk kita orang yang sakit. Orang-orang yang berdosa, orang-orang yang menderita, orang-orang yang menjadi tawanan. Tuhan ada. Tuhan Yesus yang maha baik. Terima kasih Tuhan. Engkau selalu ada di setiap musim hidup kami. Engkau menjadi sahabat kami Tuhan. Memberikan kami hati yang baru untuk melihat rencana-Mu yang indah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kaulah segalanya dalam hidupku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya
sungguh mencintaimu. Kau Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Kasih-Mu memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Kaulah yang kupandang, Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Inaya la 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 la. Oh maya la 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 la. Mari kita sembah Dia. Inaya ramaya la 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 la. Oh maya la 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 la. Oh maya la 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 la. Oh maya la 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 la. Inaya ramaya rasena ya la la la. Oh maya la ya la. Oh maya la 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 la. Oh maya rase.
Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami boleh memuji dan memuliakan Engkau. Engkau menyegarkan kami Tuhan dengan kasih-Mu. Cinta-Mu, lawatan-Mu sungguh kami rasakan. Biarlah Tuhan, malam hari ini Kau memperlengkapi kami dengan firman-Mu yang akan dibawakan Ibu Linda Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan mengatakan sesuatu yang sangat berarti bagi kami malam hari ini. Tuhan, kami sungguh mengasihi-Mu Tuhan. Kami sungguh mencintai-Mu. Dengan keberadaan kami malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan Bu Linda. Ya. Terima kasih Bro Michael. Shalom. Selamat malam Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sahabat yang terkasih. Apa kabar semuanya? Saya percaya kita semua berada dalam kasih Tuhan, dalam berkat Tuhan yang sungguh luar biasa. Dan saya juga sungguh percaya bahwa selama pandemi COVID-19 ini yang telah berlangsung kurang lebih sekitar 1,5 tahun, kita sungguh percaya bahwa Yesus adalah sahabat seperjalanan hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, perkenalkan nama saya Linda Maramis. Saya biasa dipanggil dengan nama Linda. Saya utusan dari Persekutuan Doa Pembaharuan Karismatik Katolik Santo Antonius Padua, Bidara, Cina. Saya sungguh bahagia dan sangat senang karena pada malam ini saya bisa hadir kembali di sini bersama Ibu Bapak yang selalu setia. Saya lihat semuanya selalu setiap Sabtu itu selalu hadir dalam PD Antonius ini. Saya sangat menghargai kehadiran Ibu Bapak semua. Nah, Ibu Bapak yang terkasih, pada bulan September ini kita semua seluruh umat Katolik di Indonesia pada bulan ini menyambut Bulan Kitab Suci Nasional 2021 dengan tema besar yaitu Yesus Sahabat Seperjalanan Kita. Pada malam ini saya akan membawakan renungan dengan subtema untuk minggu ketiga BKSN yaitu Yesus Sahabat bagi mereka yang menderita. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk men-share screen yang telah saya siapkan. Baik, Ibu Bapak, BKSN pertemuan minggu ketiga ini bertemakan Yesus Sahabat. Ya. Yesus adalah sahabat bagi mereka yang menderita. Sebelum saya memulai lebih lanjut, boleh ya saya meminta bantuan Ibu Bapak untuk mempersiapkan Alkitabnya masing-masing, ya, karena bulan ini kita menyambut Bulan Kitab Suci Nasional 2021, jadi kita mencoba untuk mulai akrab dengan kitab suci kita masing-masing. Mari kita persiapkan terlebih dahulu. Kita buka Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas, bab 10,
ayatnya yang ke-25 sampai 37 dengan perikop orang Samaria yang murah hati. Baik, saya lanjutkan. Ibu Bapak, sahabat yang terkasih, kita sudah 1,5 tahun ini mengalami pandemi yang membuat banyak orang begitu merasa sangat susah. Banyak di antara kita yang kehilangan, bahkan yang merasa putus asa juga banyak, yang hilang harapan dan kehilangan anggota keluarga, kehilangan teman-teman, sahabat, kerabat, yang satu persatu mulai meninggalkan kita dan dia pergi untuk selama-lamanya. Situasi yang berat ini sungguh membuat kita yang merasakan kehilangan, merasakan putus asa, dan akhirnya kita akan merasakan suatu perasaan yang menderita. Bahkan juga di bidang ekonomi, banyak dari teman-teman kita ataupun kita mendengar dari kiri kanan bahwa banyak perusahaan yang mulai gulung tikar, satu persatu mulai menutup perusahaannya. Bahkan bagi karyawan, ada yang di PHK, diputus hubungan kerjanya, dan juga ada yang dipotong gajinya. Dan banyak pula efek-efek dari COVID-19 ini yang sungguh membuat hidup kita dan hidup sebagian besar masyarakat menjadi tidak nyaman, menjadi susah, yang tadinya bisa berkumpul bersama, bisa makan bersama, dan mengundang teman-teman, sahabat maupun keluarga untuk bisa meluangkan waktu untuk mencari kehangatan dengan berkumpul bersama. Namun sekarang hal itu sama sekali justru membuat COVID menjadi semakin banyak, sehingga kita harus menjaga jarak supaya kita lebih aman. Keterasingan ini tidak hanya dirasakan oleh banyak orang, tetapi juga keterasingan ini kita rasakan pada diri kita sendiri. Sehingga lama-kelamaan perasaan menderita itu mulai melingkupi kita. Karena itu saya ingin melanjutkan mengenai tema BKSN untuk minggu ketiga ini. Kita sudah tahu bersama, corona membuat hidup kita menjadi menderita. Nah, apa itu krisis multidimensional? Krisis multidimensional adalah suatu keadaan di mana banyak terjadi masalah dalam berbagai aspek segi kehidupan. Melalui pandemi virus COVID-19, semua orang, kanak-kanak sampai yang berusia lanjut, yang miskin sampai yang kaya, yang tersingkir sampai yang berkuasa, sangat terdampak oleh krisis ini. Akibatnya, satu sama lain harus menjaga jarak aman, sehingga yang terjadi adalah keterasingan, kesepian, dan dalam perkembangannya, silaturahmi menjadi silaturahmi secara virtual, seperti yang kita lakukan sekarang ini. Nah, karena kita sudah diberikan materi untuk minggu ketiga BKSN oleh panitia BKSN, maka Injil Lukas adalah Injil yang diambil untuk pertemuan minggu ketiga ini. Injil Lukas di dalamnya mengandung teologi. Bahan ini saya ambil dari gugus dari gagasan pendukung yang disusun oleh Romo Albertus Purnomo OFM, yang kebetulan beliau adalah juga dosen saya. Injil Lukas mengandung teologi, yaitu Allah menolong dan memperhatikan orang-orang yang menderita. Di dalam Injil Lukas pun,
teologinya adalah Allah memberikan perhatian khusus kepada orang yang menderita, yang dipandang rendah, tersisihkan, dan yang miskin. Bahkan pemungut cukai dan orang yang berdosa datang kepada Yesus, mereka berkumpul untuk mendengarkan Dia. Ketika Tuhan Yesus datang, semua orang langsung datang mendengarkan apa sih yang Tuhan Yesus mau katakan. Termasuk juga orang-orang berdosa, pemungut cukai yang waktu itu dianggap orang berdosa. Yesus juga menentang prasangka buruk terhadap orang Samaria dengan suatu perumpamaan, yaitu mengenai 10 orang kusta yang disembuhkan, yang bersyukur hanyalah orang Samaria. Bapak Ibu masih ingat ya perumpamaan mengenai itu? Baik, Injil Lukas ini terutama perikop mengenai orang Samaria yang murah hati terbagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama adalah jawaban atas pertanyaan, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal. Pengajaran Yesus menanggapi pertanyaan dengan pertanyaan. Nah, nanti kita akan membaca perikop dari Injil Lukas bab 10 ini. Saya hanya memberikan garis besarnya saja, bahwa pada bagian pertama itu nanti ada pertanyaan dari seorang ahli Taurat, yang dia bertanya, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal? Nah, Yesus di sini menanggapi pertanyaan ahli Taurat ini dengan pertanyaan lagi. Bagian kedua adalah jawaban atas pertanyaan, siapakah sesamaku manusia? Rupanya si ahli Taurat ini tidak puas. Dia masih ingin mengetes Yesus dengan pertanyaan, siapakah sesamaku manusia? Ya, dan Yesus menjawabnya tidak dengan pengajaran, tetapi dia dengan menceritakan perumpamaan. Nah, sekarang kita mulai dengan membaca perikop orang Samaria yang murah hati. Bapak Ibu yang telah mempersiapkan Alkitabnya masing-masing, boleh ya dibuka Alkitabnya. Dan saya boleh minta bantuan Sis Yani. Nanti saya akan membacakan ayat yang ganjil dan Sis Yani akan membacakan ayat yang genap. Sis Yani, apakah siap? Ya. Ya, terima kasih. Baik. Perikop pada malam ini diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabanmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Jadi bagian pertama tadi adalah jawaban bagian pertama itu adalah pertanyaan dari seorang ahli Taurat. Apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal? Dan Yesus menanggapinya dengan pertanyaan lagi. Tujuan Yesus untuk mengajak lawan bicaranya dengan pertanyaan lagi adalah agar si ahli Taurat ini berpartisipasi aktif dan menemukan jawabannya sendiri. Di sini Yesus ingin
bahwa ahli Taurat itu yang mencobai dia. Nah, seperti kita ketahui bahwa ahli Taurat itu adalah ahli hukum ya pada zaman itu. Ahli hukum apa? Ahli hukum Taurat tentunya. Mereka itu sangat tahu dan sangat kompeten, sangat berkemampuan untuk segala macam hukum Taurat. Nah, mereka itu tidak henti-hentinya mencobai Yesus. Mereka itu selain ingin mencobai Yesus, juga mereka ingin tahu sejauh mana sih kemampuan dari Yesus terhadap hukum-hukum Taurat yang mereka juga telah mampu untuk menguasainya. Nah, pada ayat 25 ini, si ahli Taurat itu juga menanyakan, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal? Nah, Yesus balik bertanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Nah, kamu kan pintar nih hukum Taurat nih dalam hati Yesus. Apa yang kau baca di sana? Nah, si ahli Taurat dengan segera dia menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Wah, dia sigap banget ya kalau udah ditanya mengenai hal ini karena dia memang ahli. Nah, tetapi si ahli Taurat ini sebenarnya hanya mencoba saja ingin mengetahui kemampuan Yesus. Nah, kenapa Yesus akhirnya bertanya? Karena sebenarnya sudah pasti hampir semua umat Israel ini hafal akan ayat ini. Karena ini adalah merupakan Shema yang pasti memang udah wajib harus dihafal oleh setiap umat Israel. Jadi ketahuan nih ya, kok udah hafal masih tanya-tanya juga gitu kan. Nah, kemudian ayat berikutnya kita akan lanjutkan dengan ayat 29 sampai 37. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Silakan Yani. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, tadi telah disebutkan bahwa seorang ahli Taurat mencoba Yesus dengan pertanyaan.
Lalu Yesus menjawab pula dengan pertanyaan. Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Nah, cara seperti ini dipakai Yesus untuk menjawab pertanyaan dengan pertanyaan kembali. Ini adalah cara yang disebut dengan metode Sokratik. Teknik Sokratik yaitu metode pembelajaran dengan konsep belajar melalui memunculkan pertanyaan demi pertanyaan sebagai jawaban atas pertanyaan untuk membangun pengetahuan dan kemampuan berpikir yang lebih tinggi melalui dialog dengan si penanya. Yesus menggunakan metode ini agar si ahli hukum Taurat itu berpikir kembali. Kunci untuk mewarisi hidup kekal adalah memperoleh keselamatan yang ditemukan dalam perintah Taurat. Jadi di dalam perintah Taurat yang paling utama telah dia sebutkan. Jadi si ahli Taurat sudah tahu nih sebenarnya apa kunci untuk memperoleh keselamatan. Di dalam pandangan orang Israel, terutama Israel kuno, yang dimaksudkan dengan keselamatan atau hidup kekal itu adalah suasana damai, tenang di tanah tempat Tuhan telah berikan untuk mereka. Namun, pada perkembangannya, hidup kekal itu yang dimaksudkan adalah hidup yang akan datang, hidup setelah kematian, atau yang disebut dengan keselamatan. Nah, bagi umat Israel, itu mereka sudah hafal jawaban dari hidup kekal, bagaimana cara memperolehnya, karena mereka sudah wajib menghafal yang disebut dengan Shema Israel. Nah, kita bisa baca pada Ulangan 6 ayat 4-5 dan Imamat 19 ayat yang 18. Nah, dari situ sebenarnya kita tahu ya bahwa dia hanya mencobai Yesus saja. Yesus menegaskan bahwa orang akan memperoleh hidup kekal bila melaksanakan. Jadi tidak hanya hafal, tidak hanya tahu, tetapi juga melaksanakan dan mewujudkan. Perbuatlah apa yang engkau hafal itu. Seperti kita pada saat sekarang ini, misalkan kita yang senang dengan pembelajaran, senang ikut kursus sana-sini, senang dengan seminar sana-sini, senang ikut mendengarkan firman Tuhan di mana-mana, ya. Tetapi kalau kita tidak mewujudkan, kita tidak melaksanakannya, seperti kata Yesus, itu sia-sia saja. Kita tidak akan memperoleh hidup kekal, karena kita akan memperoleh hidup kekal bila kita melaksanakan perintah yang tertulis dalam hukum Taurat ini. Nah, rupanya siapa ahli Taurat itu dia nggak puas nih, karena dia merasa, wah kok saya yang mau ngetes malah akhirnya saya yang dites nih. Nah, Yesus akhirnya menjawab, karena tadi si ahli Taurat bilang, untuk memperoleh hidup kekal adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah. Jadi tidak hanya mengasihi Tuhan, tetapi juga mengasihi sesama. Itu sudah ada ya. Kasihilah sama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah, Yesus menjawab, betul, 100, jawabanmu itu benar sekali, gitu ya. Tapi perbuatlah demikian. Kalau engkau perbuat demikian, engkau akan hidup, engkau akan memperoleh hidup kekal. Ya. Nah, kemudian dikatakan bahwa itu sesuai dengan Imamat 18 ayat 5. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Jadi Yesus mengulang apa yang telah disebutkan di dalam Imamat 18 ayat 5. Ya, baik. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan sesama yang dipahami oleh
orang-orang Israel? Orang Israel itu memahami bahwa sesama itu adalah sesama orang Israel sendiri yang diperlakukan dengan baik, benar, dan manusiawi dari Imamat 19 ayat 18. Lalu pada Imamat 19 ayat 34, sesama itu adalah orang asing yang tinggal padamu. Harus sama bagimu seperti orang Israel. Kasihilah seperti dirimu sendiri. Selain itu, pada kitab Bilangan 15 ayat 15 dan Ulangan 1 sampai 16, orang Israel itu setara dengan orang asing di hadapan hukum. Karena apa? Karena mereka menghargai sekali orang asing karena mereka merasakan hidup yang sangat susah waktu mereka tinggal di negeri Mesir. Keluaran 22 ayat 21, orang asing jangan kau tekan, sebab kamu pun orang asing di negeri Mesir. Mengasihi orang asing adalah kewajiban dan ungkapan kasih. Jadi orang Israel masih teringat-ingat ketika mereka sebagai orang asing di tanah Mesir. Ya. Dengan perumpamaan, dengan suatu perumpamaan, Yesus ingin menjawab pertanyaan dari si ahli Taurat itu. Ya, dengan perumpamaan mengenai orang Samaria yang murah hati. Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ya, dari Yerusalem ke Yeriko. Yerusalem itu letaknya tinggi ya di atas Yeriko. Nah, ini adalah peta di mana letak kota Yeriko. Di sini ada Yerusalem, kemudian ini adalah kota Yeriko. Ya, jadi ada seseorang yang dia turun dari Yerusalem ke Yeriko. Yerusalem itu terletak 750 meter di atas permukaan laut. Sedangkan Yeriko terletak 250 meter di bawah permukaan laut. Jadi menurun sekitar 1000 meter. Jadi orang itu dia jalannya menurun menuju Yeriko. Nah, Yerusalem ke Yeriko itu sekitar 27 km. Berbentuk padang gurun, bukit karang, sepi dan berbahaya. Cocok untuk bagi perampok yang mencari mangsa. Nah, si orang tersebut ya karena tempatnya sepi ya, cocok banget untuk sebagai lahannya si penyamun-penyamun, maka si orang ini jatuh ke tangan penyamun-penyamun. Dia bukan saja dirampok semuanya, barang-barangnya semua habis diambil, tapi juga si penyamun ini memukulinya dan sesudah itu meninggalkannya setengah mati. Tidak hanya semua barang-barangnya, bahkan baju yang dipakai oleh orang itu juga diambil, sehingga dia menjadi setengah telanjang dan dalam keadaan sekarat, hampir mati. Jika tidak ada yang menolongnya, bisa jadi orang ini akan menemui ajal. Ia hanya dapat hidup jika ada orang yang melewati tempat itu dan menolongnya. Kalau tidak ada yang menolong, sudah pasti dia akan mati. Nah, pada saat itu, kita lihat di ayat 31, Bapak Ibu, kebetulan ada seorang imam yang turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Ia tidak berusaha menolong, tapi justru menjauhi. Para imam itu tugasnya apa sih, Bapak Ibu? Tugasnya memimpin ibadah dan mempersiapkan kurban. Nah, di situ juga lewat ayat 32 kita baca, demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Jadi, orang Lewi ini yang tugasnya adalah menyiapkan semua keperluan ibadah. Jadi staf dari rumah ibadah, dia tahu ada orang yang sekarat, tapi dia hanya melewati saja, tidak mau mendekati, apalagi mau menolongnya. Nah, imam dan kaum Lewi itu adalah tokoh penting dalam agama Yahudi. Mereka pasti tahu hukum kasih. Nah, tetapi ada pertanyaan, kenapa sih mereka nggak mau nolongin orang tersebut? Udah tahu orang itu udah setengah mati, sangat perlu ditolong. Tapi kita juga lihat, mengapa dia tidak mau menolong? Nah, ada suatu hukum di dalam kitab Taurat, yaitu hukum kemurnian.
menjaga diri agar tahir, tidak menyentuh hal yang membuat najis, termasuk darah dan mayat. Menyentuh mayat itu najis selama 7 hari. Bilangan 19 ayat 11 sampai 19. Imam wajib menguburkan mayat, dan orang ini belum mati, jadi dia menghindar. Kemudian di situ lewatlah ayat 33, kita kembali baca. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Sebenarnya bisa nggak sih orang Samaria ini nggak usah datengin, nolongin? Bisa saja. Karena apa? Karena banyak penyamun-penyamun itu yang juga berpura-pura seperti orang yang sekarat atau setengah mati. Ya, kita pernah lihat ya di beberapa film bahwa ada orang yang pura-pura pingsan tengah jalan atau apa, kemudian ada orang yang menolong, malah dia langsung merampok orang yang akan menolong itu. Tetapi orang Samaria ini mau mengambil risiko itu. Dia mau mengambil risiko akan mendapat perlakuan tidak enak mungkin dari orang yang akan dia tolong. Dia nggak peduli. Dia walaupun dia tidak kenal orang itu, dia akan dihadapi semua risiko itu dan dia datangi, dia dekati orang yang sekarat itu. Ya, siapa sih orang Samaria itu? Orang-orang Samaria itu sebenarnya bagaimana sih dipandang oleh orang Yahudi? Orang Samaria itu dipandang rendah oleh orang Yahudi, bahkan dianggap musuh oleh orang Yahudi. Kita bisa baca nanti di 2 Raja 17. Orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Ya, dari Yohanes 4 ayat 9 kita juga dapat mengetahuinya. Ya. Jadi orang Samaria itu begitu dia melihat, dia tergerak hatinya oleh belas kasihan. Dia juga ada resiko dirampok, tapi dia tidak peduli. Dia malah pergi kepada si penderita itu yang sungguh sangat menderita, barang-barangnya sudah habis diambil, dirampok, dipukuli, dan bajunya juga diambil, semua telah hilang. Ya, dia pergi, si orang Samaria itu, dia datengin itu orang, kemudian dia balut luka-lukanya, setelah dia balut, kemudian dia menyiraminya dengan minyak anggur. Jadi menyirami dulu dengan minyak dan anggur, baru kemudian dia balut luka-lukanya, ya, untuk membersihkan dari kotoran-kotoran dan juga mungkin dari luka-luka yang lain. Nah, kemudian jadi si orang Samaria ini nggak gampang loh kalau dia mesti gendong-gendong si orang yang menderita ini. Dia kan harus gendong, kan berat kan? Dia harus gendong-gendong, harus meletakkan pula ke atas keledainya, kemudian dia juga harus menyeret keledainya, dan itu dalam posisi jalanan naik. Ya kan? Karena itu kan posisi posisi dia akan ke Yerusalem. Lalu apa yang terjadi? Dia kemudian langsung menemui si pemilik penginapan, ya, dan dia minta tolong kepada pemilik penginapan untuk merawat dari si penderita ini. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu dan mengusahakan kesembuhan, memberi pertolongan seperti kepada sahabatnya. Ya. Sebenarnya ya nggak ada relevansinya si imam itu untuk tidak menolong. Dia sebenarnya kan sudah selesai tugasnya dari kota Yerusalem sebagai imam. Dia kan sedang keadaan turun ke Yeriko, berarti sudah selesai kan dia tugasnya di rumah ibadah. Sebenarnya sih nggak apa-apa dia kalau untuk menolong, cuman karena memang hatinya tidak tergerak, dia tidak mau menolong. Lalu Yesus bertanya, oh ya, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai orang Samaria. Orang Samaria itu adalah penduduk wilayah Palestina bagian utara,
yang dulunya menjadi wilayah kerajaan Israel Utara. Sejak abad ke-6 sebelum Masehi, ada pertentangan antara orang-orang Samaria dengan orang-orang Yahudi yang berlangsung hingga masa Perjanjian Baru. Pertentangan tersebut terutama disebabkan alasan etnis, yang mana orang-orang Yahudi menganggap orang-orang Samaria itu bukan orang Israel murni, karena dia merupakan darah pernikahan campur orang Yahudi dengan orang non-Yahudi. Ya, karena pada tahun sekitar 722 sebelum Masehi, Kekaisaran Asyur itu datang ke wilayah Israel Utara dan mengalahkan kerajaan Utara. Kemudian sebagian penduduk Israel Utara itu dibuang, dideportasi ke kerajaan Asyur. Lalu orang-orang dari Kekaisaran Asyur dibawa masuk ke dalam kerajaan Israel Utara. Ya, jadi ada sebagian orang Israel Utara, penduduk aslinya itu masih bertahan di situ yang lolos dari pendeportasian. Mereka itu bercampur di situ. Nah, sehingga orang-orang Yahudi itu mereka merendahkan, loh, kamu tuh bukan orang Israel asli loh, kamu tuh campuran sama orang-orang kafir, gitu kan. Jadi terjadilah permusuhan di antara kedua etnis ini. Nah, kemudian siapakah sebenarnya sesama dari orang yang menderita? Dari perumpamaan tadi ada pertanyaan, siapakah sesama dari orang yang menderita? Pertanyaan ahli Taurat, siapakah sesamaku manusia? Oleh Yesus menjadi, siapakah yang bertindak sebagai sesama? Bukan siapa sesamaku, tapi bagaimana aku bertindak sebagai sesama bagi yang menderita. Ya, kalau tadi Israel bilang, sesama saya orang Israel sendiri, gitu kan. Nah, kalau Tuhan bilang, sesamaku adalah bagaimana aku bertindak sebagai sesama bagi yang menderita. Ya, kita di dalam masa pandemi ini mungkin banyak di antara kita yang mengalami kesusahan, penderitaan akibat pandemi ini, dan mereka hidup dalam kesepian mungkin atau putus asa. Nah, hal orang seperti ini pastinya kita tidak boleh acuh tak acuh, ya. Kita tidak boleh tidak peduli, karena orang seperti ini membutuhkan perhatian, membutuhkan kepedulian, dan membutuhkan pertolongan dari kita sebagai sesama. Ya. Bukan memperlakukan orang lain sebagai objek, tetapi bagaimana saya berbelas kasih dan bertindak. Nah, apa yang dapat kita pelajari dari perumpamaan ini? Pertama adalah sikap belas kasihan. Ya, adanya bahaya mengagungkan kesucian ritual dan keamanan diri. Jadi tadi ya, si imam itu dia mengagungkan kesucian ritual. Oh, saya nggak mau megang-megang, nanti saya akan najis, ya, karena menurut ritual kalau megang darah, ya, ataupun megang mayat itu saya jadi najis 7 hari, ya. Nah, berarti dia mengagungkan kesucian ritual dan dia mau amannya sendiri. Ya. Terus tidak ada ibadah sejati jika ibadahnya tidak diungkapkan dalam pelayanan kepada sesama. Kita rajin beribadah, tetapi kalau kita tidak ungkapkan dalam pelayanan kepada sesama, ibadah kita itu tidak ada artinya. Bagaimana harus bertindak dan menolong kepada sesama yang menderita? Munculnya sebuah kesadaran dan compassion. Compassion itu adalah menyatu dengan perasaan yang menderita, seperti orang Samaria tadi. Dia mempunyai compassion, yaitu dia perasaannya itu menyatu dengan perasaan si orang yang sekarat itu. Dia merasakan penderitaan si orang yang sekarat itu. Nah, jadi belas kasihan itu adalah perasaan yang menyatu dengan perasaan orang yang menderita. Kemudian tidak hanya belas kasihan, tetapi juga belas kasihan itu kita jadikan kenyataan dalam tindakan.
Ya, seperti tadi si orang Samaria pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Gak mudah itu. Lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada penginapan. Itu katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya waktu aku kembali. Jadi tindakan nyata dari si orang Samaria itu adalah belas kasihan, memberikan uang dan tenaganya tanpa mengharapkan balasan, sungguh-sungguh tulus. Mempertaruhkan banyak hal demi keselamatan orang yang sama sekali tidak dikenalnya, yaitu mempertaruhkan keselamatannya diri sendiri. Bisa saja orang yang dia mau tolong itu kan justru perampok yang mau menipu dia, ya. Tapi dia nggak peduli gitu, karena ada belas kasihan yang sungguh-sungguh yang dia rasakan, dapat merasakan penderitaan si orang yang sekarat itu. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya menutup renungan pada malam ini, saya ingin menceritakan kesaksian yang saya alami sehubungan dengan tema kita malam ini, yaitu si Yesus, sahabat bagi mereka yang menderita. Saya pada waktu Maret 2020, saya terpapar COVID-19. Pada waktu itu, selama lebih dari 2 minggu, lebih dari 14 hari, saya tidak bisa makan dan minum. Dan saya merasakan tubuh saya semakin lama semakin lemah. Nah, di situ dengan bantuan doa dari teman-teman, dari sahabat, dari saudara-saudara, kerabat, keluarga yang sungguh-sungguh tulus bagi saya, sehingga saya boleh disembuhkan oleh Yesus. Ya, Yesus akhirnya menyembuhkan saya. Saya pun sebelum menjadi sembuh, itu dengan penuh perjuangan, dengan bantuan Yesus, saya boleh menikmati misa online, yang pada saat itu adalah Pekan Suci. Ya. Jadi saya boleh mengikuti misa secara online dengan perjuangan, dan saya boleh menikmati komuni batin. Ya. Saya bisa merasakan kehadiran Yesus di dalam hidup saya, di dalam hati saya pada saat saya menderita COVID-19 itu. Ya. Yesus sungguh-sungguh menjadi sahabat dalam perjalanan hidup saya di saat itu. Yesus sungguh merupakan teman seperjalanan bagi saya di saat saya menderita COVID itu. Selain itu, saya juga ingin menceritakan kisah sebelum kejadian COVID, ya, itu kira-kira 5 tahun yang lalu, ya. Itu saya mengalami kecelakaan kereta api. Nah, di situ saya mengalami patah tulang di ruas dada kiri, ya, sekitar banyaklah, kurang lebih ada 5, ya. Nah, itu kebetulan patahnya itu dia bagus, jadi tidak retak-retak banyak, ya, berupa garis yang lurus gitu. Nah, tulang panggul saya pun di sebelah kanan juga patah, ya, dilihat dari hasil ronsen. Nah, itu saya waktu itu hampir tidak bisa bernafas. Ya. Bahkan untuk tarik nafas seperti ini, Bapak Ibu, saya nggak mampu. Karena nggak bisa digerakin otot-otot di sininya. Sama sekali nggak bisa. Dan sungguh-sungguh saya merasakan penderitaan pada saat itu. Ya, lagi-lagi Yesus adalah sahabat bagi perjalanan hidup saya. Yesus adalah sahabat bagi mereka yang menderita. Dalam penderitaan saya yang waktu itu sangat sakit dan benar-benar saya nggak bisa napas, untuk tarik napas saja itu nggak bisa gitu, ya, sangat menderita. Nah, itu Yesus ada hadir di dalam hidup saya. Jadi perlahan-lahan dengan pengobatan saya boleh memperoleh kesembuhan, ya. Walaupun penuh perjuangan, tapi Yesus selalu hadir menyertai saya di dalam perjalanan hidup saya dalam proses penyembuhan. Ya. Ada juga satu kejadian di mana
ketika saya hendak khusus ya di suatu tempat, kursus kitab suci di satu tempat, itu dalam perjalanan saya itu dijambret. Ya, saya kehilangan semuanya di dalam tas itu, dan saya rasakan seperti orang dalam perumpamaan tadi yang dirampok. Ya, saya merasa kehilangan. Kemudian ketika sampai di tempat kursus, saya melaporkan bahwa maaf saya terlambat karena saya habis dijambret. Dalam keadaan gemetar, saya bicara seperti itu kepada pengajar. Lalu saya tidak menyangka pada saat itu ada orang yang tidak saya kenal dalam kelas itu, karena dia bukan dari angkatan saya, tapi mungkin dari angkatan lain yang ikut hadir pada kelas itu. Nah, dia tiba-tiba dia mengajak saya untuk keluar ke tempat sekretariat, dan dia memberikan saya uang untuk transport. Ya, saya pikir nggak usah, maksudnya ya apa ya, mungkin saya bisa dengan cara lain ya, walaupun saya tidak ada uang sama sekali. Dan dia mengeluarkan uang cukup banyak, yaitu 300.000. Saya pikir, wah banyak sekali ini Pak, nggak usah Pak, ini saya kembalikan kembali gitu kan. Nah, tapi dia tidak mau menerima kembali. Dia sama sekali nggak kenal saya, sama sekali tidak kenal, saya juga tidak kenal dia. Nah, bagi saya, orang itu adalah sama persis seperti si orang Samaria, yang tergerak hatinya belas kasihan dan merasakan penderitaan orang lain. Ya. Nah, Bapak Ibu, sebagai refleksi renungan kita untuk malam ini, ada berbagai pertanyaan atau renungan ya. Sebagai umat Allah, di sini saya tidak terbaca, mungkin bisa nanti ibu bapak bisa baca sendiri ya. Apakah sudah sejauh ini mempraktekkan hukum kasih kepada Allah dan kepada sesama manusia? Apakah mentalitas imam dan orang Lewi dalam perumpamaan di atas melekat dalam diriku? Bagaimana aku mengatasinya? Yang ketiga, pertanyaan renungan, siapakah sesama manusia yang aku jumpai dalam hidup sehari-hari? Pertanyaan keempat, apakah sudah, apa ini? Maaf, saya tidak bisa membaca ketutupan. Oke, silakan Ibu Bapak baca masing-masing. Tanpa memperuntungkan untung rugi membantu orang yang menderita dan sedang membutuhkan. Apakah aku juga pernah menemukan orang Samaria ketika sedang membutuhkan pertolongan? Renungan kelima, apakah perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati ini menyentuh dan mengubah hidupku? Pesan spiritual dari perikop ini adalah Yesus menyadari bahwa Roh Tuhan telah mengurapinya untuk membawa pembebasan bagi mereka yang membutuhkan. Yesus adalah sahabat bagi mereka yang menderita. Ya, demikian Bapak Ibu renungan pada malam ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Baik, terima kasih Bu Linda untuk pewartaan yang disampaikan pada malam hari ini. Selanjutnya kita akan memasuki persembahan. Bu Mike, silakan. Mari Bapak Ibu Saudaraku terkasih, kita mau mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan kita untuk perkembangan persekutuan doa kita dan untuk sesama kita yang membutuhkan. Kita menyerahkan segala yang kita miliki karena semuanya berasal daripada Tuhan. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa
atas segala berkat-Mu, tidak dengan tangan yang hampa ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu, segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu, segalanya, segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Inilah Tuhan persembahan kami yang kami persembahkan kepada-Mu Tuhan. Ini hasil adalah usaha kami Tuhan dan jerih payah kami dalam kehidupan kami. Kami ingin mengembalikan semuanya itu seutuhnya yang ada pada kami untuk kemuliaan nama-Mu yang lebih besar. Kami percaya Tuhan Kau memberkati kami dengan limpah-limpah berkat-Mu Tuhan. Kau akan membuka pintu berkat bagi kami juga. Dan Tuhan malam hari ini kami berdoa juga untuk Ibu Linda yang sudah Kau utus malam hari ini untuk menyampaikan kabar sukacita kepada kami, bahwa Engkau adalah Yesus sahabat kami bagi semua orang yang menderita. Tuhan, biarlah Kau memberkati kehidupan Ibu Linda selalu Tuhan. Berikan damai sukacita dalam setiap pelayanannya dan dalam keluarganya. Biarlah Tuhan Engkau selalu ada bersama Ibu Linda dalam setiap langkah dan setiap pelayanannya, sehingga apa yang ia layani Tuhan itu menjadi buah yang melimpah bagi Ibu Linda maupun bagi semua orang yang menerima pelayanannya. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini juga kami berdoa untuk setiap kami yang hadir, kami yang memiliki beban berat Tuhan, kami yang memiliki pergumulan. Kami tidak tahu Tuhan harus kemana, tapi kami percaya Engkau adalah Yesus sahabat kami, dan Engkau mengerti Tuhan isi hati kami. Engkau mengetahui setiap penderitaan kami Tuhan. Tuhan, jamalah kami, penuhi kami dengan cinta-Mu. Adalah kami sungguh merasakan kasih-Mu yang mula-mula. Terima kasih Yesus. Kami berdoa juga bagi kami semua yang merasa sakit atau tidak enak badan, atau bagi sahabat kami yang saat ini juga menderita sakit. Secara khusus Tuhan, kami berdoa untuk anaknya Bu Dede yang saat ini ada di ruang IGD Tuhan. Tuhan, apapun penyakitnya Tuhan, di dalam nama Yesus Kau angkat dan Kau pulihkan kembali. Dan biarlah saat-saat ini Tuhan Engkau memberikan mereka semua ketenangan, terutama Ibu Dede yang mendampingi anaknya. Dan bagi kami semua Tuhan yang mengalami sakit penyakit di bagian tubuh kami Tuhan, kami ingin perintahkan di dalam nama Yesus sembuh. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagi kami Tuhan yang berjuang Tuhan, bekerja, mempunyai usaha, kami percaya Tuhan, kami serahkan setiap pekerjaan, usaha, bisnis kami Tuhan, apapun itu. Ini Kau membukakan pintu berkat bagi kami, sehingga kami juga bisa merasakan kasih-Mu, dan juga kami bisa berbagi kepada sesama kami yang membutuhkan. Biarlah Tuhan kami sungguh melihat Engkau dalam hidup kami, dalam setiap
pekerjaan kami, hari-hari kami Tuhan. Biarlah kami bisa mengasihi sesama kami tanpa pamrih. Terima kasih Tuhan. Sekiranya persekutuan doa ini juga mau selesai Tuhan, tapi kami yakin kasih-Mu tiada berkesudahan. Dan Kau ada selalu bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya kembalikan ke MC. Ada pengumuman? Terima kasih untuk Ibu Linda Maramis pewartaan hari ini mengenai Yesus sahabat bagi mereka yang menderita, dan juga untuk Romai. Kami juga berterima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini, dan juga untuk persembahan kasih yang telah disampaikan. Kami juga mengundang untuk Bapak Ibu sekalian hadir di hari Sabtu mendatang tanggal 25 September dengan tema karismatik apakah Katolik? Nanti kita akan membahas mengenai karismatik apakah Katolik bersama Romo Agustinus Handoko MSc. Selain itu kami juga mengundang Bapak Ibu sekalian untuk hadir dalam seminar pertumbuhan yang akan diadakan pada tanggal 9 sampai 30 Oktober yang akan datang. Masih terbuka kesempatan untuk pendaftaran. Bapak Ibu bisa menghubungi dengan nomor-nomor yang tercantum pada flyer saat ini. Boleh di-capture, hingga Bapak Ibu sekalian juga dapat mengisi form yang akan kami sampaikan. Baik, terima kasih. Jangan lupa untuk hadir kembali di minggu yang akan datang. Oke, terima kasih Sisiani. Malam hari ini sungguh luar biasa Bapak Ibu. Siapa yang merasakan kasih dan berkat Tuhan malam hari ini, boleh angkat tangannya tinggi-tinggi. Yeah. Lambaikan tanganmu ke kamera. Boleh nih, mau difoto bareng nggak ya Sisiani? Oke, sebelum kita berpisah kita akan foto dulu, boleh? Ya, saya fotokan sebentar ya. Boleh dibuka kameranya, yuk. Silahkan Bapak Ibu membuka videonya untuk kita berfoto bersama. Siap-siap ya. 1, 2, 3. Slide pertama ya. Kemudian slide kedua. Siap-siap. Ada yang belum buka HP videonya, silakan. Kalau yang belum, saya foto ya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Amin. Terima kasih Ibu. Siapa yang mau menjadi sahabatnya Tuhan Yesus? Semuanya mau ya Bapak Ibu. Tentunya sekali lagi kita mau mengulangi pujian ini, mengiringi langkah kita dalam seminggu sepekan, dan kita mau memilih Tuhan Yesus menjadi sahabat kita. Amin. Hidup yang kupilih, hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasamu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sungguh
Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, oh Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku, Kau sumber kuatku, Kau sumber kuatku. Sorak-sorai buat sahabat kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.